Permasalahan kunut subuh adalah permasalahan yang sering diperdebatkan oleh para ulama. Kita sebagai orang yang bukan ulama akan sangat amat bijak kita kembalikan kepada para ahlinya, yaitu para ulama dari masing-masing madhab. Bagaimana pendapat ulama madhab dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan juga Hanabilah termasuk juga Dhahiriyah? Kita akan sampaikan per madhab para ulamanya. Yang pertama dari kalangan Hanafiyah. Ada ulama yang kita kenal dengan nama Badruddin Al-Aini di dalam kitabnya yaitu Al-Binayah yang merupakan syarah dari kitab Al-Hidayah. Beliau mengatakan dengan redaksi, "Qad dzakarna an-nasqa wa wajhah wa kullu man rawal kunut wa rawa tarkahu thabata indahu naskhuh li'anna fi'lahu lil mutaakhir yansakh al-mutaqaddim." Sudah kami sebutkan sisi nasahnya kunut, dan semua rawi yang meriwayatkan kunut dan yang tidak meriwayatkan kunut sudah menetapkan bahwa kunut subuh sudah dinasakh karena perbuatan Rasulullah SAW yang terakhir menasakh yang terdahulu. Itu yang disampaikan oleh Badruddin Al-Aini. Sedangkan ulama lain dari kalangan Hanafiyah juga, yaitu Qadhizadah atau Syahzadah, bahkan meriwayatkan bahwa Abu Hanifah mengatakan atau berpendapat kunut subuh itu bid'ah. Redaksinya sebagai berikut. ولا يقنط في صلاة غيرها أي غير صلاة الوتر عندنا. قال الإمام القنوط في الفجر بدعة خلافا للشافعي فإن القنوط في صلاة الفجر في الركعة الثانية بعد الركوع مسنون عنده. Dan tidak disyariatkan kunut pada selain witir dalam mazhab kami. Imam Abu Hanifah berkata, kunut pada salat subuh bid'ah. Berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa kunut subuh disunahkan setelah rukuk pada rakaat kedua. Karena memang dalam madhab Hanafi, kunut subuh tidak disyariatkan kecuali dalam salat witir sebagaimana redaksi tadi. Itu madhab Hanafi. Kita lanjutkan ke madhab yang kedua, yaitu madhab Al-Malikiyah. Di dalam madhab Malikiyah, yang menjadi representatif dari madhab ini misalnya seorang ulama yang kita kenal dengan nama Ibnu Abdul Bar. Di dalam kitabnya Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah, beliau mengatakan, وَيَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ وَالْمُنْفَرِدُ إِنْ شَاءَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَإِنْ شَاءَ بَعْدَهُ كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ وَالْأَشْهُرُ عِنْدَ مَالِكٍ الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ. Dan dianjurkan bagi imam, makmum atau orang yang sholat sendirian untuk melakukan kunut dalam sholat subuh jika ia mau sebelum ruku atau setelah ruku. Semua itu boleh dilakukan, dan pendapat yang masyhur dari Imam Malik adalah sebelum ruku. Sedangkan selain Ibnu Abdul Bar, ada ulama lain dari kalangan Malikiyah, misalnya Al-Imam Al-Qarafi. Di dalam kitabnya Ad-Dakhirah, beliau mengatakan demikian. Kunutus subhi wa huwa indana wa inda Syafi'i masyru'un khilafan libni Hanbal wa fi subhi indana wa inda Syafi'i khilafan lil Hanafiyah fi takhsisihi iyyahu bil witr. Kunut subuh menurut kami madhab Maliki dan menurut madhab Syafi'i itu masyru', berbeda dengan Ahmad ibn Hanbal. Wa fi subhi indana wa inda Syafi'i, dan sebagaimana juga kunut subuh menurut kami madhab Maliki dan dalam madhab Syafi'i, berbeda dengan madhab Hanafi di mana mereka hanya mengkhususkan kunut itu dengan sholat witir. Pendapat Malikiyah ini kurang lebih sama seperti Syafi'iyah sebagai madhab yang ketiga yang akan disampaikan berikut ini, yaitu mereka sepakat bahwa kunut itu disyariatkan. Nah, di dalam madhab Syafi'iyah sebagai madhab yang ketiga, bisa kita ambil representatif misalnya Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan bahwa kunut di dalam salat subuh itu sunnah, dengan redaksi sebagai berikut. Al-qunutu fi subhi ba'da raf'ir ra'si min ruku'ir rak'ati tsaniyah sunnatun indana bila khilafin. Wa amma ma nukila an Abi Ali ibn Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu la yaqnutu fi subhi li'annahu sara syi'ara ta'ifatin mubtadi'ah
fahuwa ghalatun la yu'addu min mazhabina. Kunut pada sholat subuh setelah mengangkat kepala dari ruku pada rakaat kedua sunnah dalam mazhab kami tanpa ada perbedaan. Adapun yang dinukil dari Abu Ali bin Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa tidak ada kunut pada sholat subuh karena hal itu sudah menjadi syiar kelompok ahli bid'ah, maka itu salah dan tidak termasuk dalam mazhab kami. Yang menarik dari redaksi tadi, beliau mengatakan atau meriwayatkan bahwa salah satu ulama Syafi'iyah, yaitu Ibnu Abi Hurairah, pernah berpendapat bahwa kunut subuh itu menjadi tanda daripada ahli bid'ah. Tetapi kemudian dikritisi oleh Imam Nawawi bahwa itu adalah pendapat yang salah, wa huwa khalat la yu'addu min madhabina, tidak termasuk dari madhab kami, madhab Syafi'iyah. Dan kunut subuh sebagai sunnah juga disampaikan oleh salah satu ulama Syafi'iyah yang lain, misalnya Zakaria Al-Ansari di dalam kitabnya Asna Al-Matalib dengan redaksi sebagai berikut. Faslun, al-qunutu mustahabbun ba'da tahmid fi i'tidal saniyati subh. Fasal, qunut mustahab atau sunnah setelah membaca tahmid pada i'tidal pada rakaat kedua salat subuh. Sedangkan madhab yang keempat, yaitu madhab Al-Hanabilah, yang kurang lebih mirip tidak sepakat adanya kunut di dalam salat subuh seperti madhab Hanafiyah dengan beberapa perbedaan. Kita bisa melihatnya di dalam salah satu kitab Hanabilah, yaitu kitabnya Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan, wala yusannu al-kunutu fi subhi wala ghairiha minas salawat siwal witri. Tidak disunahkan kunut pada salat subuh dan tidak juga pada salat selain subuh kecuali salat witir. Selain Ibnu Qudamah, kita bisa juga melihat salah satu kitab Hambali yang luar biasa, yaitu kitab Al-Insaf yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mardawi, yang menjadi kitab yang dikenal di dalam madhab Hanafi sebagai Miknasatul Madhab, karena merangkum dan meringkas semua perbedaan madhab Hambali. Beliau mengatakan bahwa kunut subuh juga tidak disyariatkan. Wala yakunutu fi ghairil witri. As-sahihu minal madhabi annahu yukrahul kunutu fil fajr. Lawi tamma biman yaknutu fil fajr taba'ahu fa'ammana au da'a ka ghairiha wa alaihil jumhur. Di dalam madhab Hambali memang tidak ada kunut kecuali dalam sholat witir. Dan ini adalah pendapat yang sahih dalam madhab Hambali, bahwasanya makruh hukumnya kunut sholat fajar. Hanya saja jika dia makmum terhadap orang yang kunut dalam sholat fajar, maka dia itu tabahu, mengikutinya, fa'ammana, kemudian mengamininya, auda'a, dan ikut berdoa, kawairiha, sebagaimana doa-doa yang lain, wa alaihil jumhur, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dengan redaksi yang tadi, kita cukup unik melihatnya, sebab walaupun kunut subuh tidak disyariatkan di dalam madhab Hanabilah, tetapi beliau mengatakan jika dia bermakmum kepada orang yang atau kepada imam yang melakukan kunut, maka sebaiknya dia juga ikut kunut dan mengaminkan si imam. Itu madhab yang keempat. Madhab yang terakhir, yaitu madhab Dhahiriyah, adalah madhab yang unik karena beliau berpendapat dengan redaksi sebagai berikut. Wal kunutu fi'lun hasan ba'da raf'i minar ruku'i fi akhir rak'atin min kulli sholati fardin as-subhi wa ghairi subhi wa fil witr faman tarakahu fala syai'a alaihi fi dzalik. Di dalam madhab dalam ahli zahir, kunut itu perbuatan yang baik, yaitu dilaksanakan setelah bangun dari ruku di akhir rakaat di setiap sholat fardu, baik subuh maupun tidak, dan dalam sholat witir. Barang siapa yang meninggalkan kunut ini, maka fala syai'a alaihi fidzalik, tidak disuruh mengganti apa-apa. Uniknya adalah ternyata kunut subuh bukan hanya di sholat subuh saja kunut itu,
Tetapi di semua sholat adalah perbuatan yang sangat bagus yang namanya kunut itu. Boleh subuh, duhur, asar, maghrib. Jadi beliau sepakat dengan kunut subuh, bukan hanya subuhnya, tapi juga salat-salat yang lain selain subuh. Itulah perbedaan pendapat di kalangan madhab-madhab fikih yang ada, yang muktabar oleh para ulama. Dan kita sebagai orang yang bukan ulama tinggal mengikuti salah satu dari madhab yang ada.